Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Berbincang akhir tahun. Sebenarnya kita nggak di akhir tahun. Hari ini kita tanggal 12 Jumadal Ula. 1442 Hijriah. Kita umat Islam berbeda dengan umat yang lainnya. Orang-orang Cina punya tahun baru sendiri. Orang-orang India, Yunani mungkin. Jawa pun memiliki kalender dan tahun baru sendiri. Umat Islam punya kalender. Kapan akhir tahun umat Islam? Tatkala mereka melaksanakan haji. Itu akhir tahun umat Islam. Dan awal tahun umat Islam adalah Muharram. Adapun sekarang yang disebut akhir tahun, ya ini akhir tahun umat Kristiani. Ini akhir tahun mereka. Tapi buat kita masih di pertengahan tahun. Awal bulan itu namanya Muharram. Yang kedua itu Safar. Yang ketiga Rabiul Awal. Yang keempat Rabiul Akhir. Yang kelima Jumadal Ula. Nah, sekarang kita ini di bulan kelima. Tahunnya tahun berapa? 1442 Hijriah. Yakni sejak hijrahnya Nabi SAW. Jadi kita tuh hidup senantiasa diingatkan dengan hijrah. Agar kita berubah untuk menjadi lebih baik. Ya, bicara tentang iman, ilmu, dan amal. Tentang peran dokter sebagai ladang amal ya. Sejatinya semua manusia itu sama sih. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tahun 10 Hijriah. Beliau berhaji. Itu haji terakhir beliau. Di Padang Arafah beliau menyampaikan kepada para sahabatnya yang datang dari berbagai penjuru jazirah Arab pada waktu itu. Beliau mengatakan, ala kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian ingat ya, kalian semua ini adalah berasalkan dari Adam. Dan Nabi Adam itu tercipta dari tanah. Ala la fadla li Arabiyyin ala a'jami. Wala li a'jamiyin ala Arabi. Wala li aswad ala abyad. Wala li abyad ala aswad. Ketahuilah orang Arab itu tidak lebih mulia daripada orang non-Arab. Yang non-Arab juga tidak lebih mulia daripada orang Arab. Sama aja. Yang putih tidak lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam tidak lebih utama dari yang putih. Sama aja. Terus apa yang membedakan kita? Illa bittaqwa. Yang membedakan kita itu ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang paling bertakwa. Namun dalam kehidupan dunia ini, sebagian orang itu Allah kasih profesi yang bagus, yang terhormat, yang mulia, yang dengannya dia dihormati oleh banyak orang, dihargai manusia, dibutuhkan oleh mereka. Salah satunya adalah profesi dokter. Sehingga orang tuh berlomba-lomba untuk menjadi dokter. Kadangkala biayanya besar sekali. Tapi mereka tetap berusaha. Sekarang bagaimana? Profesi yang terhormat di pandangan manusia ini juga terhormat di mata Allah.
Itu kira-kira yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Mungkin setiap dokter perlu duduk merenungkan, bermuhasabah. Apa sih motivasi dia menjadi dokter? Setiap dokter ana rasa memiliki visi dan misi yang beragam, yang berbeda-beda. Apa yang menentukan ambisi seorang dokter? Visi dan misi dia, iman. Sesuai dengan kadar keimanan yang tertanam di dalam jantung mereka. Maka seperti itu pula yang akan jadi visi dan misi dia. Ada mungkin, karena Ana bukan dokter, Ana hanya meraba. Ana hanya pernah mendengar. Tapi ini bukan berdasarkan riset. Mungkin ada sebagian yang menjadi dokter berambisi untuk kaya. Enak tuh jadi dokter. Gampang dapat fulus. Seakan-akan dia tuh bikin duit. Dia tinggal buka praktek di rumahnya. Kau tinggal tentukan. Kau mau berapa pasien dalam sehari? Kalau satu pasien 100.000, satu pasien yang 200.000, ya kalau kau perlu duit 2 juta, tinggal 10 orang selesai. Ini dari bayarnya. Belum nanti dari obatnya, macam-macam. Ada mungkin, tapi mungkin nggak banyak yang kayak gitu. Ada juga yang berambisi untuk membantu orang. Dia melihat, ada yang jadi dokter karena melihat keluarganya sakit. Lalu dia ingin berjuang agar bisa membantu orang-orang yang sakit. Sebuah ambisi yang mulia. Menolong orang-orang yang membutuhkan. Urusan uang, menurut yang kedua ini, tidak perlu diniatkan. Nggak perlu dijadikan ambisi. Kenapa? Karena sudah ada uangnya. Maka disinilah pentingnya keimanan. Beriman nggak kita, Syam? Beriman dengan apa? Ya rukun iman. Kapan terakhir engkau membaca tentang rukun iman yang 6? Mengkaji tentang apa sih makna iman kepada Allah? Apa sih makna iman kepada malaikat-malaikat Allah? Kepada kitab-kitab Allah? Kepada rasul-rasul Allah? Apa makna iman dengan hari akhir? Kemudian apa pula makna beriman dengan takdir yang baik dan buruk? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat. Kuat apanya? Ekonominya? Mungkin. Tapi yang terpenting kekuatan imannya. Seorang mukmin yang kuat iman. Kuat ilmu agamanya. Kuat ilmu dunianya. Kuat ekonominya. Kuat jabatannya. Itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair. Tapi di setiap orang beriman ada kebaikan. Tapi kalau dia hanya kuat jabatannya, kuat ekonominya, kuat ilmu dunianya, lemah ilmu agama, lemah imannya, maka jabatan buat dia hanya sebagai penghasil uang. Profesi dia hanya untuk mengumpulkan harta. Ketika harta bertumpuk, maksiat yang akan jauh. Kenapa? Karena imannya lemah.
Tapi di setiap orang yang beriman itu ada kebaikan. Beriman, syarat. Profesi dokter ini adalah profesi yang menjanjikan secara dunia. Atau mungkin sekarang agak susah sebagian para dokter. Dengan adanya BPJS, Anda pernah mendengarkan keluhan sebagian dokter yang mungkin yang dulu dia harapkan itu kayaknya agak sulit, Ustaz. Ya, kalau memang itu yang terjadi, tapi profesi dokter ini juga sangat menjanjikan untuk akhirat dokter. Tinggal apa? Tinggal ngatur niat doang. Dokter ini kerjaannya udah kayak gitu. Kerjanya tuh membantu orang lain tuh dokter. Tinggal niatnya yang diatur. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu harus ada niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Coba kita simak hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ada seorang laki-laki yang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah?" Wahai utusan Allah, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Siapa? Bukan dicintai atasan, bukan dicintai manusia, tapi dicintai Allah Azza wa Jalla. Apa sih gunanya orang suka sama kita? Bos senang sama kita kalau Allah benci sama kita? Bos kita tuh nyawanya sendiri nggak punya. Sandal yang dia pakai bukan milik dia. Ini orang tanya sesuatu yang istimewa, jemaah. Pernahkah kita bertanya sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kita untuk akhirat kita? Ya, orang tanyanya bukan tanya obat yang paling manjur untuk COVID-19. Bukan dokter yang paling baik. Dia tanya, siapa orang yang paling dicintai Allah? Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan yang kedua. Wa ayyul a'mali ahabbu ilallahi azza wa jal. Dan amalan apa yang paling dicintai Allah azza wa jal? Iman, ilmu, amal. Ini orang beriman. Sehingga dia menuntut ilmu. Dia bertanya. Salah satu cara menuntut ilmu adalah bertanya. Coba setiap kita mengingat berapa kali kita dalam hidup ini bertanya tentang urusan agama kita. Dan berapa banyak kita bertanya tentang urusan dunia kita. Ini orang tanya tentang urusan akhirat. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Bukan amalan apa yang paling ringan. Yang paling dicintai Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguraikan jawabannya untuk orang ini. Kata beliau, alaihi salatu wassalam, habbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Dapat nggak dokter di sini? Subhanallah. Sebelum COVID-19, rumah sakit itu ramai. Ana rutin ngisi kajian di salah satu rumah sakit umum. Ana kok kesan lihat ramai sekali. Ada yang ngambil antrian, anak ketemu seorang ustadz ngambil antrian buat anaknya itu ba'da subuh. Subuh di Jember ini, jam berapa sekarang ya?
jam 3:44. Habis subuh, habis sholat. Anda tanya, Ustaz mau kemana? Mau ambil antrian ke dokter. Subhanallah. Ya. Berapa banyak manfaat yang diberikan dokter? Banyak sekali. Makanya orang itu kalau ketemu dokter ya, ngelihat wajahnya dokter aja, Allah udah seneng banget. Ya Allah, dok makasih banyak dok ya. Ini itu, kasih tahu jangan makan ini, jangan itu ya. Ini minum obatnya, olahraga, Masya Allah. Nasihat-nasihat dokter. Itu diharapkan oleh para pasien. Makanya berpikir, Masya Allah. Dokter ini, Allahu Akbar ya. Dialah orang yang paling bermanfaat buat orang. Untuk penyakit jasmani. Nanti kita bicara peran dokter untuk penyakit rohani pasien nih. Seharusnya di situ juga ada tuh manfaat dokter. Lalu, ahabbul a'mali ilallah. Amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama kata Nabi SAW, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati seorang muslim. Subhanallah ya. Ada pasien panik dibawa ke dokter. Ketakutan. Setelah ketemu dokter, kata dokter, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tenang, ini biasa kayak gini. Jadi gembira keluarganya itu jangan. Apalagi orang tua ya, yang bawa anaknya sedang sakit. Dia takut sakit berat nih anaknya. Sampai ke dokter, keluar dari ruang dokter. Masya Allah. Tuh orang tuanya tersenyum ya. Yang awalnya tegang. Dokter punya itu. Engkau dapat menjadi orang yang paling indah di muka bumi ini. Dalam memberikan manfaat kepada orang. Au takshif anhu kurbah. Atau kau menyingkap kesulitan dia. Ada orang-orang yang sulit. Yang bingung. Lalu dokter memberikan arahan. Yang awalnya buntu buat dia. Entah apa yang harus dilakukan. Dikasih arahan sama dokter, tersingkap itu kesulitan dia. Au taqdi anhu dainan. Atau engkau bayarin utangnya. Ada dokter-dokter yang Masya Allah. Tahu pasiennya susah. Dokter katakan, nggak usah bayar. Bahkan dikasih obat gratis. Subhanallah. Au tatrud anhu ju'an. Atau engkau mengusir rasa lapar dari dia. Orang-orang yang kesusahan. Orang-orang yang miskin. Kita berbagi makanan sama mereka. Ini termasuk amalan yang paling cintai Allah Azza wa Jalla. Lalu kata beliau alaihi salatu wassalam. Wala an amshiya ma'a akhin li fi hajatin. Aku berjalan kaki. Mendampingi saudaraku. Dalam mengurusi urusan dia. Dia punya hajat yang harus dia selesaikan. Kata Nabi SAW, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahran. Itu lebih aku cintai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bayangin bulan Ramadan, iktikaf di Masjid Nabawi. Full. Ternyata Nabi lebih mengutamakan alaihissalatu wassalam untuk membantu ngurusin urusan saudaranya. Dan dokter punya hal itu. Punya kesempatan untuk itu. Ada orang-orang yang susah, yang kebingungan, terus didampingi sini, diantar ke tempat ini, diantar ke tempat itu. Udah selesai, tolong diurusi ya. Dibantu urusan dia. Biasanya perawat kalau ada perintah dari dokter, langsung dia kerjain tuh. Ahibati fillah. Hadis tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Jamaah rahimakallah. Namun, kalau itu semua amalan yang dikerjain dokter, atau bukan hanya dokter ya,
Ini hanya contoh, karena kita lagi ngobrol sama para dokter. Amal-amal kebajikan, amal-amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla, kalau tidak dibarengi iman dan niat yang tulus, maka sia-sia. Nggak ada gunanya. Ya, harta yang dikumpulkan mungkin tambah banyak, tapi menjadi beban buat dia. Allah Azza wa Jalla berfirman di surah Al-Furqan, ayat 23. Coba dibuka Qur'annya, siapa? Surah Al-Furqan ayat 23. Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca. Apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami akan jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Kelelahan, capek, begadang yang dilakukan dalam mengamalkan amalan-amalan yang dicintai Allah, kalau ternyata tanpa ada niat yang ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada gunanya. Maka kalau kita bicara dokter nih, Masya Allah, ada peluang, ada kesempatan besar untuk menjadi orang yang paling dicintai Allah. Kenapa? Karena itu kerjaan dia tiap hari udah. Membantu orang lain. Nolongin orang lain. Menyenangkan hati orang, Masya Allah. Jadi kalau niatnya nggak tulus, nggak ada gunanya. Atau niatnya hanya untuk mencari dunia. Nih para dokter, ketika engkau punya anak, kadang-kala anak-anak dokter jadi dokter juga. Anaknya polisi jadi polisi. Anaknya tentara jadi tentara. Sesuai dengan apa yang ada dalam benak mereka. Ketika memberikan arahan kepada anak, jangan sampai hanya mengingatkan mereka kepada dunia. Lulus. Ambisi dunia. Kalau ternyata hanya untuk dunia, hanya ingin kaya, mau ganti mobil, mau jalan-jalan dengan uang yang didapatkan. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Hud ayat 15 dan 16? Allah Jalla Jalaluhu berfirman. Apa kata Allah? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Ketika ambisi kita dunia. Mau berapa lama kita hidup di dunia? Sebanyak apapun yang engkau kumpulkan. Sebesar apapun rumah yang engkau bangun. Seindah apapun villa yang engkau beli. Bakal ditinggal. Makanya kalau sekedar ambisimu hanya untuk dunia,
hanya untuk 60-70 tahun, sangat hina sekali. Padahal di situ ada yang lebih baik dari dunia dan isinya. Bayangin ya, setelah kita meninggal dunia, nggak ada yang dibawa. Anda tidak mengajak dokter untuk ganti profesi. Anda hanya mengajak dokter untuk memperbaiki niat. Meluruskan niatnya. Berjalan di atas jalan yang benar. Sehingga apa yang dikerjakan itu akan menghasilkan sebuah keindahan di dunia dan di akhirat. Urusan duit dapat. Memang dokter tarifnya udah segitu, dapat dia duit. Urusan niat beda-beda dokter. Makanya kita lihat Rasulullah SAW, bagaimana beliau menjelaskan tentang niat ini. Ini cerita tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang hendak meninggal dunia. Ya, dia meninggalkan harta yang banyak. Ya. Dia ingin wasiat semua hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi nggak boleh. Terus berapa? Ya, yang terakhir sepertiga. Wasiatkan sepertiga, dan sepertiga itu udah banyak. Lalu beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta biha. Dan tidaklah engkau mengeluarkan nafkah, membelanjakan sesuatu, berinfak, mengharapkan wajah Allah, niatnya, mengharapkan wajah Allah, melainkan Allah akan berikan pahala kepada. Hatta ma taj'alu fi imra'atik, sampai yang engkau letakkan di mulut istrimu. Bayangkan. Apa yang kita berikan kepada istri kita? Uang belanja, makan. Kalau kita niatkan lillahi ta'ala, kita dapat pahala. Kan udah tugas suami. Kerja, dapat fulus, serahkan istri. Niatkanlah lillahi ta'ala. Mengharapkan pahala dari Allah. Ini tugasku ya Allah, mudah-mudahan aku dapat pahala. Jadi, kita kasih contoh nih. Kita bisa bayangin pahala dokter ketika niatnya baik. Lillahi ta'ala. Contoh, kunjungan ke pasien. Dokter kan memang kunjungan ke pasien. Bahkan ada jadwal yang sudah ditetapkan. Bagaimana tuh pasien nunggu-nunggu tuh dokter datang. Nanti kata perawatnya, dokternya datang insya Allah jam 7. Ya Allah, insya Allah mudah-mudahan perkembangannya lebih baik. Ditunggu tuh sama pasien. Dokter tuh datang sekali kunjungan, ada yang 200.000, ada yang 500.000, macam-macam lah, tergantung kedudukan itu dokter. Coba dia mengingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Nih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Ceritanya Thuwair, dari ayahnya ini, bapaknya Thuwair mengatakan, akhadha Ali biyadi. Ali bin Abi Thalib membawaku suatu hari. Lalu dia mengatakan, yuk kita membesuk Hasan bin Ali. Anaknya Ali. Lagi sakit waktu itu. Bapak besuk anaknya lagi sakit. Kata Thuwair, fawajadna indahu Aba Musa al-Ash'ari. Di situ kita menjumpai sahabat Nabi, Abu Musa al-Ash'ari. Faqala Ali li Abi Musa. Lalu Ali mengatakan kepada Abu Musa al-Ash'ari, aidan ji'ta am zairan? Engkau datang berziarah atau membesuk orang sakit? Faqala aidan. Kata Abu Musa, enggak, aku datang untuk membesuk Hasan yang lagi sakit. Lalu Ali mengatakan alaihi salatu wassalam, inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul
Aku benar-benar mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfi malak hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim membesuk saudaranya sedang sakit di pagi hari, melainkan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia. Sampai sore. Didoakan dia itu sampai sore. Berapa? Berapa malaikat? 2, 3, 10, 70.000 malaikat. Wala ya'udumuhu masa'an. Dan tidaklah dia membesuknya di sore hari. Biasanya kan jadwal jenguk pasien nih pagi sama sore nih. Atau pagi sama petang. Dan tidaklah dia membesuk di petang, di waktu sore. Illa salla alaihi sab'una alfi malak hatta yusbih. Melainkan ada 70.000 malaikat yang mendoakan dia terus sampai pagi. Wa kana lahu kharifil jannah. Dan dia akan mendapatkan taman di surga. Rawahu Tirmidzi. Subhanallah. Bayangin nih. Dokter tiap hari itu membesuk pasien. Tinggal niatnya. Makanya Ali tanya sama Abu Musa, niatmu tuh apa? Aidan au zairan. Engkau datang untuk berkunjung, berziarah, atau engkau untuk membesuk? Maka dokter perlu pasang niat. Niatnya untuk membesuk pasiennya yang sakit. Bukan fulus. Fulus dapat. Makanya gimana kalau dokter datang yang namanya membesuk itu, membesuk orang sakit, ya bukan hanya sekedar periksa terus pergi, enggak. Ngobrol sama dia, gimana kabarnya, gimana kondisinya, ya. InsyaAllah sehat, sembuh, sambil didoakan, mengatakan la ba'sa tahurun, insyaAllah. Doa yang dibaca Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin selain itu dokter melihat perkembangannya, di tempat yang sakit dia pegang nih pasiennya, dia membaca bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu uhadir 7 kali. Apa nggak bisa? Fulus dapat tuh dah. Engkau dapat duit. Kita bicara bagaimana amalanmu ini jadi ganjaran di akhirat. Tiap hari besuk. Tapi kalau ini di benaknya cuma fulus, oh kunjungan fulan sekian, kunjungan fulan sekian, dihitung hari ini kunjungan ada 20 pasien kali 200. Apa kayak gitu niat? Sayang sekali. Engkau menghargai dirimu hanya dengan 500.000, 1 juta. Padahal engkau bisa dapat doanya 70.000 malaikat dan mendapatkan taman di surga. Ngapain? Hanya niatnya. Subhanallah, kerjaannya sama aja, kerjaannya sama. Maka tolong diperbaiki niatnya. Bukan fulus lagi. Gimana nih dokter ya, kalau besuk yang sakit dia bawa biskuit, bawa apa ya. Biasanya kan orang besuk itu kayak gitu tuh. Setiap dia besuk dia bawa biskuit yang mungkin harganya 10.000. Dia senangkan hati pasien yang di situ. Kadang-kadang ada yang jagain. Ya bismillah nih, insya Allah nih. Buat yang jagain mudah-mudahan cepat sembuh. Allahu Akbar. 10.000 itu juga yang bayar pasien sebenarnya. Dia bayar. Tapi nih. Dokter ini bisa berdakwah. Masya Allah. Nah. Tapi gimana mau berdakwah? Ilmu nggak punya. Makanya belajar. Datang jumpai pasien. Yang pertama ditanya. Gimana kondisinya? Oke, biasalah yang rutinitas. Tapi bisa juga dokter bertanya. Sholatnya gimana? Sampaikan kepada pasien. Bapak, dokter ini tidak menyembuhkan.
Perawat ini tidak menyembuhkan. Rumah sakit tidak dapat menyembuhkan. Yang menyembuhkan Bapak itu Allah Azza wa Jalla. Maka tolong sholatnya dijaga ya. Bantu kita ini dengan doa. Bantu dengan mohon sama Allah SWT. Kalau nggak ada gunanya nih obat-obatan kalau Allah tidak berkehendak. Allah tuh kalau mau menyembuhkan, Allah tinggal mengatakan kun. Selesai udah. Dimotivasi. Pasien ini nggak mau sholat, ditanyain tolong keluarganya nih bantuin dia wudhu ya. Kalau memang dia nggak boleh kena air, dokternya ngasih arahan. Ini nggak boleh kena air, tapi sholat tetap. Gimana caranya? Tayamum. Ditayamumi. Keluarganya atau perawat, apalagi perawat nih Masya Allah. Perawat kayaknya bisa lebih banyak lagi pahalanya daripada dokter. Kenapa? Dokter tuh cuma sebentar datang. Perawat nih terus. Tahu-tahu nanti ada bunyi apa? Panggilan lagi, panggilan lagi, panggilan lagi. Memang perawat sekolahnya tidak sepanjang dokter. Tapi kelelahannya kadang-kala lebih lelah perawat di rumah sakit. Maka manfaatkan. Untuk cari akhirat. Untuk dakwah tadi. Ketika nggak sholat, kalau nggak sholat, kayaknya Ana cari dokter lain aja. Ana mau pasien yang sholat. Yang beribadah. Supaya cepat sembuh dia. Ana nggak ingin pasien Ana cepat terlalu lama di sini. Ini penting. Ingat kerjaannya tetap. Niat dan ditambah beberapa amalan-amalan yang insya Allah akan menjadikan dokter jadi lebih baik. Ahibati fillah. Kemudian jadi dokter nih amanah ya. Amanah. Pasien tuh kadang-kala nggak tahu dia sakit apa. Dia nggak tahu datang ke dokter. Terserah dokter. Dokter mau ngomong sakitnya A, sakitnya B, pasien mengatakan iya. Dokter mengatakan obatnya ini, ya dibeli sama pasien. Dokter mengatakan berangkat ke laboratorium, cek lab ini, itu, macam-macam. Iya, kata pasien. Engkau pegang amanah. Subhanallah. Siapa yang kasih amanah? Negara? Bukan. Allah Azza wa Jalla. Rasul SAW mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian pemimpin. Dan kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Tuh pasien-pasien tuh nurut. Dokter ini seakan-akan pimpinan dia. Apa kata dokter dia akan kerjakan. Kalau engkau berkhianat. Subhanallah. Allah berfirman di surat Al-Ahzab. Ayat 72. Berkaitan dengan amat ini Allah mengatakan Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Berat buat mereka. Lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kita dapat amanah. Amanah untuk memakmurkan bumi ini dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Amanah untuk beribadah, memurnikan pengabdian kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Mengajak orang untuk mentauhidkan Allah SWT. Manusia itu berani tuh ambil amanah itu. Padahal dia makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Kecuali orang yang mau belajar. Yang bertakwa sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau bicara amanat ini, ya, yang berkhianat itu orang munafik. Dokter tuh ada sumpahnya. Ada sumpahnya tuh dokter. Jangan kemudian
Kau berpikir pekerjaanmu hanya untuk mencari duit. Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tanda munafik, ayatul munafik thalath. Ada 3 tanda-tanda orang-orang munafik itu. Salah satunya, wa idza tumina khan. Kalau dikasih amanat, berkhianat. Itu tanda orang munafik. Jadi termasuk pengkhianatan dari seorang dokter tatkala dia menjual pasiennya kepada perusahaan obat. Dia jual pasiennya ke perusahaan obat. Ada cerita dokter. Ketika dia berobat di Indonesia, dia dikasih obat itu belasan kalau nggak salah. Ketika dia berobat di luar negeri, semua obat itu dilarang kecuali 3. Terus, anggap 12 obat. Yang 9 obat itu buat apa? Hati-hati dokter. Coba engkau lihat. Apa yang kau kumpulkan selama ini? Menari di atas tangisan orang lain. Ini oknum ya. Kita bicara oknum. Ada dokter-dokter yang menjual pasiennya ke perusahaan obat. Demi mendapatkan fulus, bonus, atau supaya dia dapat tiket untuk mengikuti konferensi-konferensi internasional agar dia bisa lebih naik lagi jabatannya, pangkatnya. Atau sekedar traveling, dikasih tiket travel. Ada seperti itu, bisnis. Perusahaan obat ini bisnis. Makanya kenapa sekarang ketika berbincang COVID-19 ini, mengapa ada orang-orang yang beranggapan COVID-19 ini konspirasi. Konspirasi siapa? Perusahaan obat. Ada yang mau jualan obat. Ada yang mau jualan vaksin. Ada orang yang berpikir seperti itu. Karena apa? Karena memang ada oknum-oknum yang menjual pasiennya ke perusahaan obat. Bagaimana perusahaan obat itu kirim sales marketingnya dan jumpain dokter, ini itu. Dan kita tahu itu yang dilakukan mereka. Mereka mau jualan obat. Kalau sekedar ditaruh di apotik, orang tuh nggak tahu, yang tahu namanya obat itu dokter. Kalau Anda ke dokter, dokter kasih obat ini, Ustaz. Kadang-kadang Anda tanyakan ke dokter Amrullah Sergar, oh jangan Ustaz, jangan dikasih itu. Kasih ini aja. Karena ada dokter yang tahu, ini nggak dibutuhkan. Ini sekedar vitamin, ini sekedar ini, itu. Kemudian tatkala ada obat yang lebih murah, nih pasien sedang susah. Kalau dia sedang bahagia nggak datang ke dokter dia. Dia sedang susah. Dia perlu nasihat dari dokter. Apa yang harus dia lakukan? Maka berikan nasihat. Laksanakan amanahmu. Raih surgamu. Bukan hanya meraih bangkai di dunia ini yang bakal ditinggal selama-lamanya. Mungkin ada banyak obat. Banyak merek ya, bukan banyak obat. Kadang-kala ada satu obat, tapi mereknya banyak. Kadang-kala ada perusahaan obat yang udah datang ke dokter. Dok, nanti kalau pasien gini-gini, kasih obat ini dok, obatnya mana dok? Nanti insya Allah dokter dapat sekian. Masya Allah, dokternya jadi jualan obat. Bukan jualan obat, jualan pasien. Sahabat Nabi Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ini Anda ingin menunjukkan bagaimana si Islam mendidik seorang muslim untuk amanah, untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Muslim buat muslim lainnya itu adalah saudara. Ketika dia perlu nasihatmu, jangan kau tipu dia. Jarir bin Abdullah Al-Bajali pernah menyuruh anak buahnya itu untuk belanja kuda, untuk beli kuda di pasar.
Sampai pasar dilihat, ada satu kuda, ada anak muda yang jualan kuda. Ditawar jadi 300 dirham. Dibawalah oleh anak buahnya Jarir, ketemu sama bosnya. Bayarnya cash langsung. Kudanya dibawa, pemilik kuda juga datang. Setelah dilihat sama Jarir, berapa kudamu ini? Tetap kata pembeli, kata penjualnya 300 dirham. Kemudian sama Jarir dilihat lagi kudanya. Enggak. Kudamu ini enggak 300. 400 dirham. Ada orang nawar ke atas ya. Di mana orang nawar ke atas? Dilihat lagi sama Jarir, dia ingin memastikan kudanya ini. Nggak, kudamu ini 500 dirham. Ini namanya orang ditawar 500. Gimana? Tadi 300 jadi 400, 500. Ini mau beli beneran apa enggak? Sampai terakhir sama Jarir ditawar 800 dirham. Dibayarin sama Jarir. Itu anak buahnya geleng-geleng kepala. Ya Allah, engkau ini baru pertama mungkin dia jumpa bos kayak gini. Aku kasih harga murah, engkau beli dengan harga mahal. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Aku membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku berjanji kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk selalu memberikan nasihat kepada setiap muslim. Nasihat itu menginginkan kebaikan buat orang. Maka dokter amanah ini dijaga. Nggak apa-apa, mungkin dia dapat duit nggak banyak. Bahkan dia kadang-kala mempromosikan obat yang nggak ada keuntungan buat dia. Biasanya obat-obat yang murah memang dia nggak kasih ke dokter. Dia ada ini. Ini amanah, jemaah. Engkau bakal ditanya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dari mana engkau dapat uang itu? Dari mana engkau dapat uang itu? Engkau menipu. Jangan berpikir yang menipu itu hanya pedagang. Dokter pun kalau dia nggak bertakwa kepada Allah, mungkin dia bisa menipu pasiennya. Ada juga, ini bicara khianat ya, dari sebagian dokter, dari oknum dokter. Ada orang yang tidak perlu untuk CT scan disuruh CT scan. Yang tidak perlu untuk rongsen disuruh rongsen. Yang kadang-kala kebutuhan dia cek lab itu hanya 1 titik, dia tulis beberapa titik. Karena memang dia sudah ada kesepakatan sama lab ini. Setiap pemeriksaan, mungkin ini sebagian ada seperti itu. Amanah. Operasi juga seperti itu. Kalau ada orang yang nggak harus operasi, tapi engkau berpikir, kalau operasi fulusnya lebih besar. Lalu engkau menawarkan operasi. Ini nggak bisa ini kecuali operasi. Sampai ada cerita kawan nih di Surabaya. Dia sudah tua. Dia punya masalah di lututnya. Berangkat ke dokter fulan, kata dokter harus operasi, harus diganti tempurungnya. Kata dokter. Berangkat ke dokter kedua, sama. 2 dokter ini sama. Akhirnya dia ingat, dia punya kawan, profesor sudah. Masya Allah. Gurunya 2 dokter yang dia datangi. Karena dia kawan, ngobrol ini. Dok, gimana dok, kata dia? Siapa yang bilang operasi? Kata, enggak apa-apa ini, kata dia. Enggak apa-apa. Sudah cuma latihan naik sepeda aja tiap hari. Bismillah. Subhanallah. Bayangkan kalau dia harus operasi. Padahal seharusnya bisa tanpa operasi. Dokter-dokter kandungan. Ada bayi-bayi yang bisa lahir normal. Tapi memang biaya normal sama sesar itu beda. Yang didapat dokter juga mungkin berbeda. Nggak tahu ya. Kalau memang nggak harus sesar, jangan sesar. Usahakan normal. Jangan gara-gara uang dibelah tuh perut ibu, dikuras uang dia, hanya demi kesenangan sementara.
Hibatifillah, masih banyak mungkin contoh-contoh, tapi mungkin itu sebagian. Ada oknum, ada lagi yang buka praktek aborsi ya, untuk mendapatkan uang. Dokter, iya dokter. Buka klinik dia. Pekerjaan yang mulia dihinakan. Ini oknum-oknum yang na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir jamaah, kalau ingin berbahagia, ya ana yakinlah setiap dokter dia ingin hidup berbahagia di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yakin Allah akan kasih. Yang penting kau beriman dan beramal soleh sesuai dengan aturan. Allah janji. Allah tidak berjanji akan memberikan kekayaan kepadamu, enggak. Tapi kehidupan yang baik. Kenapa? Tidak semua orang kaya hidupnya baik. Tapi orang yang beriman, beramal soleh, hidupnya baik. Walaupun mungkin dia nggak tahu besok mau makan apa. Itu di dunia. Di alam barzah dan kelak di akhirat. Dan Allah akan berikan balasan yang lebih baik daripada apa yang kau kerjakan. Kita beramal 1, Allah tuh balas 10. Allah balas 700 kali lipat. Berlipat-lipat Allah berikan balasan. Dengan catatan kau beriman. Dan ingat, niatkan ikhlas lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullahu khairan.